Qiraatul Quran itu bukan tilawatul Quran majlisan. Qiraatul Quran itu terbacanya imanmu ketika sidik, ketika amanah, ketika tabligh, ketika fatona. Ketika kamu mengakui jujur dengan ilmumu, ketika kamu merasakan apa adanya, tabligh namanya. Ketika kamu takwa, fatonah namanya. Itulah Quran yang sebenarnya. Maka disukana khuluquhul Quran. Pribadi, perilaku itulah Quran. Kanjeng Nabi, ya totalitas hidup Kanjeng Nabi itulah Quran. Jadi paham ini. Betul-betul anu lagi ya. Jadi kamu jangan terjebak pada orang filosof, orang tasawuf sudah nggak cari pahala lagi, satu huruf sekian, satu sekian. Atau mau satu huruf 1 juta nggak peduli, mau satu huruf 1 triliun nggak peduli. Kenapa? Walaupun dapat sekian banyak, kalau nggak disidik, kalau nggak diamanai, kalau nggak ditaati, percuma. Saya tadi malam buat itu semacam story, coba buka. Oh, nggak bisa buka ya kamu ya. Ini nggak bisa dilayarkan ya. Simbolnya Muhammad. Syariah itu simbolnya Muhammad. Syariah itu zahir kan? Simbolnya Muhammad. Muhammad ini syariah. Yang 48 berapa itu? Sembilan, betul ya. Lalu Mahmud ya. Mahmud itu thariqah. Dalam 17 79 80 81 lah. Lalu Ahmad itu haqiqah. Satu amin. Lalu ikon. Kalau ini ini dia ikon. Bulan 15 dan 20 14. Nah,
Coba dicek. Syariah itu aspek zahir, aspek dzawahir syariah. Wujudnya Muhammad wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqi yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad itu Ibnu Abdullah, syariahnya Muhammad. Makom Muhammad, makom basyariah. Tapi ingat, Muhammad itu bukan saja Ibnu Abdullah, tapi dia itu adalah Rasulullah. Muhammad adalah Mahmud. Muhammad terpuji, Mahmud dipuji, beda kan? Muhammad terpuji, Ibnu Abdullah atau putra Abdullah, ibu bernama Aminah apa Aminah? Aminah apa Aminah? Aminah. Karena ibu Amin, ada yang boleh nggak mengatakan Aminah? Boleh. Boleh, itu ucapan aja, menyesuaikan. Kalian panggil Amin itu Amin apa Amin? Amin berarti Aminah. Tapi kalau Amin berarti Aminah. Tapi kalau Amin berarti Aminah gitu. Tapi selama ini yang diajarkan kan hanya Aminah. Kenapa? Ya dia itu induknya Amin. Ibu bernama Aminah, Muhammad bernama Amin. Loh, aja kualik loh. Kalau Muhammad bernama Amin, ibu bernama Aminah. Kalau Muhammad bernama Amin, ibu bernama Aminah. Kalau Muhammad bernama Amin, berarti Aminah. Dalam konsepsi ilmu badi beda-beda itu loh. Jadi Muhammad itu zahirnya dia putra Abdullah, ibu bernama Aminah atau Aminah, lahir di Makkah, wafat dan dimakamkan di Madinah, berbangsa dan berbahasa Arab. Oleh karena itulah Quran itu bilisanin Arabiyyin mubinin. Arabiyyin mubin lisan Muhammadin. Isinya wahyu, tapi bahasanya Kanjeng Nabi itu loh. Isinya wahyu, bahasanya lisanin Arabiyyin mubin ay lisanin Muhammadin Ibnu Abdullah. Andai kata Muhammad orang Jawa ya bilisanin Jawiyin. Kalau wahyu itu tidak berbahasa. Wahyu tidak berbahasa, tidak bersuara, la sauta wala harfa wala lughata. Wahyu itu dari Allah kepada Muhammad. Walaisa biwasitati Jibril, mubasyaratan minallah ila Muhammad. Wa idzan Allahu an-nuru Muhammad ala nur. Bagaimana dengan wasitah Jibril? Loh, Jibril itu dicipta setelah
Muhammad, setelah Nur Muhammad. Jadi Quran itu ada pada diri Muhammad, namanya kitab catatan. Ketika disampaikan oleh Muhammad, gitu, maka ketika turun dari Allah kepada Muhammad namanya Anzal, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba, ada pada diri Muhammad. Tapi ketika dari Muhammad kepada manusia yang lain namanya nazzala, alhamdulillahilladzi tabarakal, maka tabaraka kan, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Surat Al-Furqan, fungsinya furqan. Nah, maka para filosof muslim itu menolak, bukan menolak, artinya tidak mempercayai Muhammad itu menerima wahyu dari Jibril, apalagi di Gua Hira. Itu ajaran pagan. Kalian kalau nonton film-film India itu mirip-mirip ada Gua Hira, ceritanya gitu-gitu. Jadi bukan Gua Hira. Apa Hira itu artinya? Hira itu kan ketika Muhammad bilang, Hira itu ketika mulutmu berhirok, ikra. Ketika qara'a yaqra'u ikra itu mulutmu menjadi hirok. Apa? Kayak mulut. Ya kayak kebetulan yang ini loh. Mulutnya aslinya kayak gini dah. Tapi ketika hirok rada ngene. Nah. Mulutnya aslinya kayak gini, bibir kayak gini dah. Ketika hirok menjadi mirip Gua Hira memang. Para filosof Ibnu Arabi menolak bahwa nggak pernah diajari oleh Jibril, laisa biwasitati Jibril. Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Quran itu ya Muhammad itu. Maka ketika disampaikan di Mekah namanya Makkiyah, itu nazzalal furqana. Tabarak, siapa tabarak itu? Muhammad sendiri. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Gimana? Itu surat Al-Furqan ayat 25, surat ke-25 ayat 1. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'alal 'alamina Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Sampaikan oleh Muhammad lewat mulut. Makanya dulu Abu Lahab, kemudian Abu Jahal itu tiap malam mengindik-indik kediaman Nabi, karena Nabi mengeluarkan suara. Itu wahyu. Tapi yang suara itu bukan wahyu nggak bersuara. Karena isinya adalah wahyu, suara itu hebatnya kayak begitu. Maka Muhammad pun juga tidak mampu mengucapkan yang bukan yang wahyu itu. Jadi yang wahyu itu seolah-olah Allah menggerakkan dengan bahasa semacam itu. Tapi sautnya itu bukan wahyu. Karena sautnya lughatan Arabian, lesannya lesan Muhammad. Jadi terima enggak ini? Wahyu itu la sauta wala harfa wala kitabata wala kertoso wala buku. Itu wahyu itu ya Allah sendiri. Jadi dari Allah kepada Muhammad disebut dengan wahyu, dari Muhammad kepada kita disebut dengan hidayah, fungsi wujudnya rahmah. Gimana itu dalam surat An-Naml surat ke-27 ayat 77, coba dicek. Gimana itu? Wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin. Ya Allah. Wa innahu lahudan wa rahmatun lil mu'minin. Hudan bagi kita wujudnya rahmah. Kamu kasih sayang enggak sama orang? Itu wahyu itu. Dari Muhammad. Kalau kamu kasih sayang berarti imanmu berfungsi, ilmumu kamu gunakan, rasamu hidup, ya takwamu kamu taati. Wujudnya rahmah. Semuanya itu dari Muhammad. Kenapa? Dialah rahmah, Kanjeng Nabi itu.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia dari Rahmanun dan Rahimun Allah, berupa rasa. Jadi wahyu itu tidak bersuara, imanmu ada di rasa, ya toh? Ilmumu ada di pengetahuan dalam dadamu, nikmatmu ada dalam rasamu, takwamu ada dalam ketaatan dan kemaksiatan hatimu. Itulah wahyu. Tidak ada tulisan, tidak ada kertas. Lalu gimana itu? Wahyu itu gimana mengaraninya itu? Yaitu rasa namanya. Nah, wahyu dari Allah pada Muhammad ada, sudah ada. Maka ketika disuarakan oleh Muhammad, dicatat oleh manusia, dicatat oleh Hafsah, dicatat oleh Zaid bin Sabit, ya toh, dikumpulkan menjadi namanya mushaf dalam lembaran-lembaran. Jadi wahyu yang disuarakan oleh lisan Muhammad, dicatat oleh manusia, disebut dengan mushaf. Mushaf Quran. Sebanyak 30 juz, 114 surat. Tapi hakikatul wahyu duduk itu loh. Wahyu di mana? Di imanmu, di ilmumu, di nikmatmu, di rasamu. Walaupun kamu Quran itu kamu tulisan mushaf kamu bakar, asal nggak akan membakar imanmu. Maka orang yang menekuni dunia tasawuf nggak pusing lah dengan orang mau bakar mushaf itu. Quran nggak akan hilang, ada di dalam hatimu. Dia akan muncul setiap saat ketika. Jadi qiraatul Quran itu bukan tilawatul Quran majlisan. Qiraatul Quran itu terbacanya imanmu ketika sidik, ketika amanah, ketika tabligh, ketika fatonah. Ketika kamu mengakui jujur dengan ilmumu, ketika kamu merasakan apa adanya, tabligh namanya. Ketika kamu takwa, fatonah namanya. Itulah Quran yang sebenarnya. Maka disukana khuluquhul Quran. Pribadi, perilaku itulah Quran. Kanjeng Nabi, ya totalitas hidup Kanjeng Nabi itulah Quran. Jadi paham ini. Rata-rata anu lain ya. Jadi kamu jangan terjebak pada orang filosof, orang tasawuf sudah nggak cari pahala lagi, satu huruf sekian, satu sekian. Atau mau satu huruf 1 juta nggak peduli, mau satu huruf 1 triliun nggak peduli. Kenapa? Walaupun dapat sekian banyak, kalau nggak disidik, kalau nggak diamanai, kalau nggak ditaati, percuma. Nah, yang tertulis wujud pada diri Muhammad, pribadi Muhammad itu syariah. Ya syariah. Kamu bayangkan, Kanjeng Nabi punya mulut, ya toh? Kanjeng Nabi punya tangan, Kanjeng Nabi punya kaki. Kamu bayangkan itu syariahnya. Bagaimana membayangkan Kanjeng Nabi pada dirimu? Tangannya Kanjeng Nabi itu sama dengan tangan kita. Matanya juga sama, mulutnya sama.